Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang penggunaan spreadsheet, data studio, dan Google Sheet. Kita mulai dari Excel yang akan kita pakai dulu. Nah, ini Excel yang akan kita pakai, kita gunakan untuk bahan datanya. Selanjutnya kita buka Drive. Ini kita ada buatkan folder untuk menampung file tadi. Nah, kita download, kita upload dari file. Tunggu sebentar. Nah, ini udah masuk. Nah, kita coba buka. Nah, ini udah terbuka, cuma formatnya masih Excel, jadi harus kita rubah dulu ke spreadsheet. Nah, ini datanya timbul, ada duplikasi, yang satu spreadsheet, satu masih yang format Excel. Kita pakai yang spreadsheetnya yang akan kita gabungkan kita koneksikan ke Data Studio. Pertama kita rubah dari aksesnya agar bisa dilihat banyak orang. Setelah itu kita masuk ke Data Studio atau Looker Studio. Nah, dari Looker Studio ada tampilan beberapa pilihan, ada yang template, ada yang kosongan. Kita buat yang kosongan ya, kita buat kosongan. Kita ambil file yang ada di Google Drive tadi. Nah, ini yang paling atas, kita pilih sheet data acceptor. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada tampilan awal dari Looker Studio. Nanti akan ada tampilan di sini tentang sumber data dan sebagainya, bisa digabung nanti di tingkat lanjut. Ini kita membuat yang versi sederhana dari Looker Studio. Kita pilih di sini kecamatan. Record count ini kita ganti tulisannya, bisa ganti jumlah sektor atau jumlah. Nah, sebelumnya kita cek aksesnya harus publik, tidak lagi terbatas, biar nanti bisa dilihat banyak orang. Nanti filenya kita rapikan, kecamatan diganti desa dirapikan dulu, terus kita rapikan, kita buat drop down untuk mensortir data di tingkat kecamatan ya. Ini masih desa, kita rubah dulu ke tingkat kecamatan. Ini jika pilihannya diklik, maka akan data yang tabel di bawah akan tersortir sesuai kecamatan yang dipilih. Ini diganti jumlah, bisa lewat pengaturannya. Kita coba, ini judulnya kita ganti, misalkan karena ini data MKJP, jadi kita ganti MKJP. Terus kita cek, kalau kita klik salah satu kecamatan, maka akan tersortir desa-desa di kecamatan tersebut. Nah, ini. Selanjutnya kita tambahi lagi sedikit data. Ini tampilan yang di atas ini perlu bisa dihilangkan dan dibenahi warna dan tampilannya. Baru kita tambah satu grafik batang ya, kita grafik batang. Ini bisa grafik, bisa map, bisa juga yang lainnya, tinggal pilih datanya. Ini bisa kita rapikan, digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ini apa saja. Nah, ini banyak pilihan ya. Kita pilih ke samping karena jumlah
kecamatan udah 16, jadi cukup banyak. Kita tarik ke bawah biar rapi, terus kita rapikan. Ini kita coba pengaturan warna dan sebagainya. Ini dari tadi penyiapan, itu sumber datanya. Terus gaya ini tampilan warna, tampilan grafik, dan besarnya font dan sebagainya, itu dari sini. Nah, ini kita rubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Kalau kita pengen perbesar, bisa kita perbesar tampilan hurufnya. Oh, tadi hurufnya ini hilang karena putih ya. Ini kotak centang yang di dalam dropdown, bisa kita atur warnanya, bisa kita atur lagi. Bisa kita atur nanti kotak-kotak dropdown ini, centangnya bisa kita atur ulang sesuai keinginan masing-masing. Jadi Locker Studio ini mudah ya. Yang agak lama itu hanya pengaturan warna, tulisan, tampilan, itu yang agak lama, butuh dicek-cek sekali-kali apakah sudah bagus atau belum, atau perlu perbaikan. Ini yang agak lama. Kalau hanya membuat tabel-tabel atau sortiran atau data itu tidak terlalu sulit. Nah, ini tampilannya, kita tampilkan ini. Kita bisa masuk ke ini ya, jenis datanya mau diganti cat atau yang lainnya itu bisa. Karena ini hanya latihan, kita hanya pakai dua tampilan, yang satu grafik, yang satu tabel. Ini nomor barisnya kita hilangkan dulu. Oke. Ini banyak, kita perlu ini ya, memahami setiap fitur di DeskStudio. Ini butuh latihan dan butuh praktek berkali-kali agar teman-teman bisa lama-lama akan memahami fungsi masing-masing fitur. Jadi Data Studio itu tidak sulit, hanya memahami masing-masing fitur yang jumlahnya cukup banyak. Jadi harus sering praktek dengan berbagai jenis data, dengan berbagai jenis tampilan, sehingga kita kan secara lama-kelamaan kan hafal fitur-fitur itu, tujuan dan fungsinya. Ini tentang tampilan gaya. Ini atasnya ini mengganggu, bisa dihilangkan. Ini juga bisa kita hilangkan. Angkanya kalau terlalu kecil bisa kita besarkan atau kita geser tabelnya. Ini tidak ada tulisannya, bisa kita tambahkan lagi. Ini kita perbesar, kita geser sedikit, terus kita benahi dulu biar tampilannya agak lumayan ya. Nanti baru kita masuk ke Google Sheet. Jadi Data Studio itu fungsinya untuk menampilkan data agar lebih mudah dilihat, mudah disortir, dan interaktif. Jadi cukup satu lembar kita bisa mencakup data seluruh kabupaten, itu bisa. Kalau kita mampu, sudah sering pakai, kita bisa mengelola data
bisa ratusan ribu data bisa dari Google Spreadsheet. Ini yang basic, yang kira-kira untuk pemula kita bisa langsung praktek dan tidak ada yang sulit. Yang sulit nanti ada di pengolahan data di spreadsheet, itu yang agak sulit. Kalau hanya data studio, kalau sudah sering pakai akan mudah, tidak ada yang harus dihafal, hanya cukup memahami setiap fitur-fitur yang ada di Looker Studio ini. Nanti kalau ini udah selesai, kita akan masuk ke Google Sheet. Google Sheet itu fungsinya sebagai wadah atau sebagai situs. Nah, jadi ini bisa dimasukkan, Google Sheet itu bisa menampung Looker Studio, bisa menampung data yang lainnya, bisa juga diisi dengan HTML atau CSS dan sebagainya. Ini yang sederhana, nanti kita masukkan ke Google Sheet biar kita tahu sejak awal data dari Excel menjadi spreadsheet, terus kita masukkan ke Looker Studio agar mudah dilihat, mudah disortir dan sebagainya. Untuk tampilan lebih bagus, kita masuk ke Google Sheet. Jadi sesi ini kita hanya membahas 3 itu saja, belum masuk ke memasukkan domain ke Google Sheet. Tadi Google Sheet kalau sudah ditambah domain, dia akan menjadi situs yang mirip dengan situs-situs umum lainnya seperti Siga atau situs berita dan sebagainya. Oke, kita perbaiki tampilannya. Ini selera ya, bisa tergantung permintaan, tergantung selera kita, soal warna, ukuran, terus jenis yang harus ditampilkan itu harus bisa sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin teman-teman mungkin bertanya ya, apakah ini bisa menampung berapa data? Data itu ditampung di spreadsheet. Spreadsheet itu punya kapasitas tertentu. Kalau data paling banyak dalam satu sheet itu, satu lembar sheetnya di spreadsheet itu hanya maksimal 20-30 ribu baris. Itu masih nyaman, tapi kalau sudah mendekati 50 ribu itu mulai berat. Dan itu mengganggu jika data yang dinamis seperti laporan dari kader lewat Google Form masuk ke spreadsheet. Nah, spreadsheet itu masuk ke Looker Studio. Nah, kita harus bisa memperhitungkan data ini masih bisa cukupi satu spreadsheet apa enggak. Nah, kita masuk ke Google Sheet ya. Tadi ada sedikit dibenahi tampilannya, masuk ke Google Sheet. Oke. Kita buat tampilan sederhana. Ini judul, terus bawahnya kita masukkan ini. Kalau tampilan, ada tampilan basic atau tampilan yang ditambah coding bisa. Ini kita cari ini ya, sematan laporan dulu. Ini bukan URL tapi tersemat. Kita masukkan di sini dengan sematkan juga. Kita sematkan link tadi, paste. Terus lebar dan tingginya kita buat 100% biar nanti ketika digeser atau diperlebar dia akan mengikuti lebar dan tinggi sesuai keinginan kita. Oke, kita klik, masuk. Nah, ini udah masuk ke data kita. Nanti kita perbaiki tampilannya. Judulnya bisa diganti, bisa atau dirubah apapun. Ini hanya latihan awal basic. Nah, ini
kalau dibuka nanti kira-kira seperti ini. Ini masih bisa berjalan ya, masuk di goal set tetap berjalan. Kalau klik Mayong maka akan muncul desa-desa di Kecamatan Mayong. Kita bisa menampilkan data BNI di bawah, bisa. Agar nyaman, lebarnya kita perbaiki. Ini tampilannya kita rubah. Yang perlu kita perhatikan itu di ini ya, logo boleh ini mau diganti logo dan sebagainya, bisa. Aplikasi ini bisa kita isi semua atau hanya tertentu saja. Kita buat publikasi webnya, mau dikasih nama apa. Tapi nanti ini masih tampilan Google Sheet ya. Kalau pengen tampilan .com atau yang lainnya harus terhubung dengan, harus punya domain dulu. Tapi itu kita pelajari belakangan, kita hanya pelajari ini hasilnya sudah rapi dan sistemnya udah jalan. Hanya semudah itu ya, sistem udah jalan, kita klik kembang maka akan muncul data surat kembang dan desa-desa capaian masing-masing desa di Kecamatan Kembang gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk latihan kali ini. Semoga teman-teman mau mencoba dan berminat untuk mempelajari sistem data dan sistem pengolahan data, juga penyajian data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.